Dimanapun Anda berada, adalah satu sukacita kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah sahabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini kita terus membahas melalui buku Injil dari Galatia. Ada kabar baik, itulah Injil yang Tuhan ingin sampaikan melalui buku Galatia ini, di mana Paulus memberikan amaran kepada jemaat-jemaat di Galatia yang merupakan suatu pelajaran juga yang tentunya yang baik kepada kita yang hidup pada generasi zaman ini. Untuk itu, sebelum kita mempelajari pelajaran hari ini, undang setiap anggota keluarga kita, dan jangan lupa juga siapkan Alkitab berada di dekat kita, sehingga kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas dalam pelajaran hari ini. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah tantangan untuk menjadi. Menjadi seperti siapa? Tentu dalam kehidupan ini kita harus menjadi sama seperti dengan Kristus. Paulus juga memberikan pernyataan yang sama agar kita bertumbuh menjadi sama sebagaimana Kristus. Ayat yang pertama kita dapat baca di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 7 dan ayat 9. Maksud saya 2 Tesalonika 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Kita dapat membuka kitab kita 2 Tesalonika 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberikan peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak bekerja, janganlah ia makan. Ya, Paulus selalu memberikan suatu panggilan untuk mengikuti teladannya. Sebagaimana yang dia ingin sampaikan adalah sebenarnya bukan dirinya yang harus menjadi fokus, tapi dia juga berusaha mengikuti teladan daripada Kristus itu sendiri. Di ayat yang lain kita juga dapat membaca Kisah 26 ayat 28 sampai 29. Pernyataan Paulus juga. Kisah 26 ayat 28 sampai 29. Kisah 26 ayat 28. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Ya, ini ketika Paulus di hadapan Agripa. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Tuhan supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, ya, kecuali belenggu-belenggu ini. Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama dengan mereka, ya. Paulus juga ingin menyampaikan kepada orang-orang yang belum mengenalkan Kristus, yang mereka usahakan untuk dapat mengerti apa yang Paulus ingin coba sampaikan. Dia ingin mereka menjadi sama dengan dia. Apa artinya menjadi sama dengan Paulus? Apakah dia menonjolkan diri? Tentu tidak. Dia ingin dapat mereka melihat bahwa oleh kasih Kristus Paulus dirubahkan. Dan inilah yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus tersebut. Beberapa kali sepanjang surat-surat Paulus, ia mendorong orang-orang Kristen untuk meniru perilakunya. Dalam setiap situasi, Paulus menyajikan dirinya sebagai teladan yang pantas diikuti oleh orang percaya. Itu tadi kita sudah baca di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 7 sampai 9. Paulus menawarkan dirinya sebagai teladan bagaimana orang-orang percaya di Tesalonika harus bekerja untuk mencari nafkah mereka sendiri
dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Ya, dalam pekerjaan kita harus juga menggunakan setiap talenta yang ada untuk dapat mencukupi dalam kebutuhan hidup ini. Tentu ada yang full time di dalam pelayanan, dan tentu mereka juga berhak memperoleh upah agar mereka dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Ada juga yang bekerja di bidang-bidang pelayanan yang lainnya, tapi mereka juga harus tetap mengingat bahwa itu semuanya adalah sebagai suatu sarana agar mereka dapat memberikan contoh karakter di dalam lingkungan di mana dia berada. Karakter Kristus yang menjadi suatu gambaran di dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Sehingga setiap orang dengan berkat talenta apapun yang mereka miliki, profesi dan skill apapun, mereka adalah anak-anak Tuhan untuk memberikan terang akan Kristus dalam kehidupan masing-masing mereka. Jadi, di dalam ladang pelayanan, Paulus juga memberikan teladan agar kita juga menggunakan setiap talenta yang kita miliki untuk kita gunakan dalam bekerja, untuk menghasilkan keperluan-keperluan dalam kehidupan kita. Jadi di situ dikatakan jangan bebani orang lain. Dalam 1 Korintus 11 ayat 1, Paulus menyerukan kepada orang-orang Korintus untuk meniru teladannya dalam mengutamakan kesejahteraan juga kepada orang lain. Keprihatinan Paulus pada orang-orang Galatia tampaknya agak berbeda. Dalam Galatia 4 ayat 12, Paulus tidak meminta orang-orang Galatia untuk menirunya. Sebaliknya ia meminta mereka menjadi seperti dia. Dia sedang berbicara tentang menjadi, bukan memeragakan. Mengapa? Ini yang dapat kita jelaskan. Masalah di Galatia bukan perilaku yang tidak etis atau gaya hidup yang tidak baik, seperti di gereja Korintus. Masalah di Galatia berakar pada intisari kekristenan itu sendiri. Jadi, Paulus lebih membahas tentang menjadi ketimbang menjadi perilaku. Paulus tidak mengatakan bertindak seperti saya, tetapi jadilah seperti saya. Apa yang ingin disampaikan di dalam Galatia 4 ayat 12 muncul dalam seruan Paulus juga kepada Herodes Agripa. Dalam Kisah 26 ayat 28-29 yang tadi kita juga telah baca, di mana Paulus menulis, "Aku mau berdoa kepada Tuhan supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Itu yang Paulus sampaikan. Jadi dia memberikan penekan untuk ditambahkan. Dengan kata lain, Paulus merujuk pada pengalamannya dalam pertumbuhan sebagai orang Kristen, suatu dasar yang bertumpu hanya kepada Kristus saja. Dia ingin kita menjadi teladan agar kita juga sebagaimana Paulus, jadilah seperti aku. Artinya, apakah kita bertumpu sepenuhnya kepada Kristus? Kristus yang dapat merubah kehidupan kita, sehingga dengan penuh sukacita kita juga mengajak orang lain agar memperoleh bahagia yang sama. Jadi kita dapat melihat Paulus itu merujuk ke dalam pengalaman pertobatan kehidupannya. Dengan kata lain, Paulus memberikan gambaran Kristus adalah tumpuan imannya. Iman yang percaya pada apa yang telah dilakukan Kristus pada dirinya, dan bukannya pada penurutan akan hukum. Orang-orang Galatia menempatkan nilai yang lebih besar pada perilaku mereka daripada identitas mereka di dalam Kristus. Meskipun Paulus tidak secara khusus mengatakan betapa dia menginginkan orang Galatia menjadi seperti dia, konteks situasi di Galatia menunjukkan bahwa itu bukan pernyataan jaminan yang menutupi setiap aspek dari rincian dari kehidupannya. Karena perhatiannya adalah pada agama orang Galatia yang berpusat hanya kepada hukum, tapi bukan si pemberi hukum itu sendiri. Paulus pasti mengingat kasih, sukacita, kebebasan, serta kepastian yang ajaib dari keselamatan yang ia telah temukan hanya melalui
Yesus Kristus itu saja. Mengingat keajaiban Kristus yang melebihi apapun juga, Paulus telah belajar untuk menganggap segala sesuatu yang lainnya itu adalah sebagai sampah. Kita dapat melihatnya di dalam Filipi 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Kita dapat membuka Filipi 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Filipi 3 ayat 5. Disunat, dia memberikan gambaran. Saya ini disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku ini tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah yang telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Tuhan anugerahkan bersama berdasarkan kepercayaannya. Ini yang Paulus ingin coba sampaikan kepada kita, agar kita itu menjadi sama dengan Dia, untuk kita dapat mengerti, bukan karena usaha kita, tapi hanya oleh karena pengorbanan Kristus. Dan oleh karena mengenal Kristus dengan gambaran yang jelas, kita dapat mengenal akan karakter Tuhan yang sesungguhnya. Jadi ini yang Paulus ingin coba sampaikan kepada orang-orang di Galatia, agar pekabaran ini juga menjadi suatu pekabaran kepada kita semuanya. Biarkanlah kita juga dengan kerendahan hati, kita hari demi hari meminta agar Kristus merubah hati kita yang licik ini, yang kadang lebih mencintai diri, menganggap diri lebih benar, dan sering menggunakan usaha diri kita sendiri. Tapi biarkanlah kita belajar sebagaimana Kristus memberikan suatu perubahan di dalam diri Paulus, dan hal yang sama menjadikan hal yang nyata juga dalam kehidupan kita, sehingga Paulus dapat mengatakan bahwa yang dulu adalah seperti sampah, tapi Kristus di dalam kehidupan kita adalah suatu hal yang penuh, lebih berharga, yang tidak ternilai, sehingga kita dalam kehidupan kita dapat menjadi teladan di dalam lingkungan kita sekitarnya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan seluruh rumah tangga kita. Amin.